Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Liatun Najwa, nomor absen 28, kelas 10 AKL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Keterangannya ada di berikut. Pengertian interaksi sosial. Menurut para ahli, yang pertama adalah Walkito. Menurut Walkito, interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain. Individu satu dapat mempengaruhi yang lain atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal baik. 2. Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Oleh karena itu, tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Selanjutnya yaitu pengertian secara umum. Secara umum, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok ataupun kelompok dapat bekerja sama atau bahkan berkonflik secara formal maupun informal, langsung maupun tidak langsung sebagai bentuk interaksi. Nah, kita lanjut yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang, bisa 2 atau bahkan lebih. 2. Adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol. Simbol yang paling umum digunakan untuk komunikasi adalah bahasa. 3. Adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini, dan nanti. 4. Adanya tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu syarat-syarat interaksi. Yang pertama itu adalah kontak sosial. Kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak artinya sama-sama menyentuh, tetapi dalam interaksi sosial, kontak tidak selalu terjadi interaksi atau hubungan fisik, karena orang bisa berbicara melalui telepon, ponsel, ataupun surat. 2. Yaitu komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku seperti gerak fisik, pembicaraan, atau sikap, dan perasaan-perasaan yang tersampaikan. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada asosiatif. Asosiatif adalah suatu usaha bersama antara individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 2. Disosiatif. Disosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah ke bentuk pecahan atau perenggangan solidaritas. 3. Akomodatif. Akomodatif adalah proses penyesuaian diri atau kelompok sebagai upaya untuk mengatasi ketegangan. Jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, individu dengan individu. 2. Individu dengan kelompok. 3. Kelompok dengan kelompok. Sekarang yang selanjutnya yaitu faktor-faktor interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, gaya hidup, dan bahkan apa saja yang dimiliki oleh orang lain. 2. Sugesti. Sugesti adalah bagian dari faktor interaksi sosial yang dirumuskan sebagai proses individu menerima suatu penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik. Yang ketiga, simpati. Simpati adalah ketertarikan seseorang kepada orang lain sehingga seolah-olah berada di dalam keadaan orang lain dan mampu merasakan perasaan emosional tertentu. Yang terakhir atau yang keempat adalah empati.
Empati adalah dapat menjalin hubungan pertemanan dengan baik. Karena dengan empati, seseorang lebih bisa mengerti perasaan orang lain dan menerima serta menoleransi keadaan orang lain. Nah, itu adalah yang termasuk dalam interaksi sosial. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang komunikasi sosial. Komunikasi sosial menurut para ahli. Pertama, V. Herneck dan T. Ford. Menurut V. Herneck dan T. Ford adalah komunikasi sosial adalah proses interaksi di antara orang untuk mencapai tujuan integrasi intrapersonal dan intrapersonal. 2. Edwin Neumann. Menurut Edwin Neumann, komunikasi adalah proses untuk mengubah kelompok manusia menjadi kelompok yang berfungsi. Selanjutnya, pengertian secara umum. Secara umum, komunikasi adalah suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Ciri-ciri komunikasi sosial. Pertama, terjadinya komunikasi antara komunitor dan komunikan melalui kontak sosial. 2. Memiliki sebuah maksud dan tujuan yang telah ditentukan secara jelas. 3. Terdapat lebih dari satu orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Syarat-syarat komunikasi sosial. Yang pertama, komunitor atau pengirim. Pihak yang mengirimkan pesan kepada orang lain. 2. Komunikan atau penerima, yaitu pihak yang menerima pesan dari pengirim. Terus yang selanjutnya adalah pesan, yaitu isi atau informasi yang disampaikan pengirim kepada penerima. Selanjutnya, umpan balik, yaitu reaksi dari penerimaan atas pesan yang diterima. Selanjutnya, media, yaitu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan di komunitor kepada halayak. Media digolongkan menjadi 4, yaitu antar pribadi, media kelompok, media publik, dan media massa. Jenis-jenis komunikasi sosial. Yang pertama, secara langsung. Secara langsung adalah penyampaian informasi yang dilakukan secara langsung dengan bicara atau menggunakan bahasa isyarat. 2. Secara tak langsung. Secara tak langsung adalah penyampaian informasi yang dilakukan secara tidak langsung seperti dengan mengirim pesan melalui HP. Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi adalah untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat memengaruhi pemikiran, mengubah sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Faktor-faktor komunikasi sosial. Pertama, pengetahuan. 2. Perkembangan. 3. Persepsi. 4. Peran dan hubungan. 5. Lingkungan. 6. Emosi. 7. Kondisi fisik. Dan 8. Jenis kelamin. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang sosialisasi sosial. Pengertian sosialisasi sosial menurut para ahli. Pertama, Agustin. Menurut Agustin, sosialisasi merupakan sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima pada kelompok. 2. Charlotte Bahler. Menurut Charlotte Bahler, sosialisasi adalah suatu proses yang membantu anggota masyarakat untuk belajar dan menyesuaikan diri terhadap
bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, pengertian secara umum. Secara umum, sosialisasi adalah proses orang-orang yang menyesuaikan diri terhadap norma-norma sosial yang berlaku dengan tujuan supaya orang yang bersangkutan dapat diterima menjadi anggota suatu masyarakat. Syarat-syarat sosialisasi sosial. Yang pertama, apa yang disosialisasikan adalah sebuah informasi yang diberikan kepada masyarakat yang berupa nilai, norma, dan peran. 2. Menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. 3. Siapa saja yang mensosialisasikan. Pihak yang mensosialisasikan bisa jadi adalah institusi media massa, individu, dan kelompok. Fungsi-fungsi sosialisasi sosial. Pertama, sudut pandang individu. Sosialisasi memiliki fungsi bahwa setiap individu membutuhkan sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. 2. Kepentingan masyarakat. Sosialisasi mempunyai fungsi dari masyarakat sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Jenis-jenis sosialisasi sosial. Pertama, sosialisasi primer. 2. Sosialisasi sekunder. Tahap-tahap sosialisasi sosial. Pertama, tahap persiapan. Tahap awal ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosial, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. 2. Tahap meniru. Tahap ini berlanjut semakin sempurnanya jika seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. 3. Tahap siap bertindak. Peniruan yang sudah mulai berkurang dan berganti dengan peran yang secara langsung dimainkan oleh orang dewasa. 4. Atau yang terakhir, tahap penerimaan norma dan kolektif. Tahap-tahap sosialisasi bisa dianggap dewasa jika sudah melakukan penerimaan norma kolektif. Faktor-faktor sosialisasi sosial. Pertama, faktor intrinsik. Sejak lahir, manusia sesungguhnya telah memiliki bawaan-bawaan yang berupa bakat, ciri-ciri fisik, dan kemampuan-kemampuan khusus warisan orang tua. 2. Faktor ekstrinsik. Sejak manusia dilahirkan, dia telah mendapat pengaruh dari lingkungan di sekitarnya yang disebut sebagai faktor intrinsik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang institusi sosial. Pengertian institusi sosial menurut para ahli. Pertama, Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, institusi sosial adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. 2. Kodjaraningrat. Menurut Kodjaraningrat, sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks kehidupan khusus dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, pengertian secara umum. Secara umum, institusi sosial adalah norma-norma, aturan-aturan, dan pola-pola organisasi yang dikembangkan di sekitar kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah pokok yang terkait dengan pengalaman masyarakat. Ciri-ciri institusi sosial. Pertama, memiliki simbol. Kedua, memiliki tingkat kekekalan tertentu.
3. Memiliki suatu tradisi baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 4. Memiliki tujuan yang jelas. 5. Memiliki pola perilaku. Syarat-syarat institusi sosial. 1. Suatu tata kelakuan yang baku berupa norma dan adat istiadat. 2. Kelompok seseorang yang melakukan aktivasi bersama dan saling berhubungan. Jenis-jenis institusi sosial. Pertama, institusi keluarga yang mengatur lembaga keluarga. 2. Institusi pendidikan yang mengatur lembaga pendidikan. 3. Institusi ekonomi. 4. Institusi agama. 5. Institusi politik. Dan 6. Institusi budaya. Fungsi institusi sosial yaitu memberikan pedoman tingkah laku dan bersikap bagi anggota masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Faktor-faktor institusi sosial. Pertama, prinsip demokratif. 2. Partisipatif. 3. Inovasi. 4. Pemberdayaan. Pengertian dinamika sosial menurut para ahli. Pertama, William V. Ogburn. Menurut William V. Ogburn, dinamika sosial adalah perubahan sosial yang meliputi unsur kebudayaan, baik itu kebudayaan yang bersifat material maupun immaterial. 2. Kingsley Davis. Menurut Kingsley Davis, dinamika sosial adalah bentuk perubahan yang telah mencakup kehidupan sosial masyarakat di dalam skala yang cukup luas. Selanjutnya, secara umum. Secara umum, dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan fisiologis secara jelas maupun situasi yang dialami. Ciri-ciri dinamika sosial. Pertama, memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lain. 2. Munculnya dampak-dampak interaksi. 3. Adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial. 4. Berdasarkan norma. Syarat-syarat dinamika sosial. Pertama, perubahan struktur sosial. 2. Pengertian anggota. 3. Perubahan situasi sosial dan ekonomi. Bentuk-bentuk dinamika sosial. Yang pertama, perubahan nilai sosial. 2. Norma sosial. 3. Pola perilaku individu dan organisasi. 4. Struktur sosial. 5. Kelas sosial dan sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat. Jenis-jenis dinamika sosial. Yang pertama, penyimpangan sosial. 2. Perubahan sosial. 3. Pengendalian sosial. 4. Mobilitas sosial. Faktor-faktor dinamika sosial. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan suatu faktor yang berasal dari dalam masyarakat sendiri. Contohnya, pertama, bertambahnya atau berkurangnya penduduk. 2. Adanya pemuaran baru meliputi discovery atau penemuan unsur kebudayaan baru dan invention atau penemuan baru yang sudah diakui. 3. Pertentangan atau konflik masyarakat. 4. Adanya pemberontakan atau revolusi. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan suatu faktor yang berasal dari luar masyarakat. Contohnya,
adanya suatu perubahan pada lingkungan alam seperti bencana alam. Selanjutnya, adanya pengaruh yang diberikan kebudayaan lain. Dan yang terakhir, terjadinya peperangan. Nah, itu tadi penjelasan tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Dan jika tadi penjelasannya ada yang kurang atau ada yang salah, mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.